Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nulitasari dengan NIM 311190015. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal penyakit kulit. Jurnal yang pertama dengan judul penelitian yaitu uji aktivitas salep anti jerawat ekstrak etanol daun binahong terhadap bakteri. Penelitinya Agung Nur Cahyanta, Danila Yuliana Ardianti, tahun 2018. Latar belakang, jerawat merupakan salah satu penyakit kulit yang disebabkan karena terjadinya penyumbatan kelenjar minyak pada kulit yang disertai infeksi dan peradangan. Jerawat umumnya muncul pada wajah, tetapi dapat juga muncul pada daerah kepala, punggung, dada, atau lengan atas. Jerawat dapat disebabkan oleh bakteri Propionibacterium acnes. Formula dari obat ini adalah zat aktifnya yaitu flavonoid, alkaloid, polifenol, dan saponin. Zat tambahannya oleum citri dan nipagin. Selanjutnya hasil penelitian. Berdasarkan uji aktivitas, terlihat adanya daerah bening yang di sekitar kertas cakram. Daerah bening tersebut merupakan daerah hambat salep ekstrak etanol daun binahong terhadap pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes. Dan evaluasinya adalah aktivitas antibakteri salep ekstrak etanol daun binahong diduga karena adanya senyawa-senyawa yang memiliki mekanisme antibakteri, diantaranya flavonoid memiliki aktivitas antibakteri melalui hambatan DNA girase sehingga kemampuan replikasi bakteri dihambat. Senyawa ini kontak dengan DNA pada inti sel bakteri. Adanya perbedaan kepolaran antara lipid penyusun DNA dengan gugus alkohol pada senyawa flavonoid menyebabkan kerusakan struktur lipid DNA bakteri sehingga bakteri akan lisis dan mati. Judul penelitian selanjutnya, pembuatan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak. Penelitinya Selvi PJ Ulayan, Yosbani, dan Ririn Aswatan, tahun 2012. Latar belakang, kulit merupakan salah satu panca indera manusia yang terletak di permukaan tubuh. Berkaitan dengan letaknya yang ada di permukaan tubuh, maka kulit merupakan organ pertama yang terkena pengaruh tidak menguntungkan dari lingkungan. Kulit mempunyai bermacam-macam fungsi dan kegunaan, diantaranya kulit berfungsi sebagai termostat dalam mempertahankan suhu tubuh, melindungi tubuh dari serangan mikroorganisme, sinar ultraviolet, dan berperan pula dalam mengatur tekanan darah. Formulasi dari obat ini yaitu zat aktifnya rimpang temulawak dan zat tambahannya oleum citri dan KOH. Selanjutnya hasil penelitian. Dari hasil ekstraksi rimpang temulawak secara maserasi diperoleh ekstrak kental sebanyak 50 gram. Ekstrak rimpang temulawak yang digunakan untuk pembuatan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak sebanyak 12,16 gram. Evaluasinya, hasil pengujian kemampuan proteksi menunjukkan noda merah pada salep ekstrak rimpang temulawak. Noda merah terbentuk kurang dari 1 menit setelah penambahan larutan KOH. Sedangkan pada basis salep tidak menimbulkan reaksi noda merah selama lebih dari 10 menit. Jurnal selanjutnya dengan judul Formulasi Sediaan Salep Ekstrak Etanol Daun Alpukat. Penelitinya Yulistia Budianti Sumari, Tri Astuti, dan Nur Rohmah, tahun 2016. Latar belakang, kulit wajah yang sehat identik dengan kulit wajah yang mulus, terbebas dari masalah kulit seperti jerawat atau akne. Jerawat merupakan penyakit yang tumbuh pada permukaan kulit wajah, leher, dada, dan punggung, serta dapat muncul pada daerah yang memiliki kelenjar minyak yang berlebihan. Jerawat dapat mengakibatkan peradangan pada kulit jika tidak segera diobati. Formulasi dari obat ini, zat aktifnya yaitu saponin, alkaloid, flavonoid, polifenol, dan quercetin. Zat tambahannya minyak mawar. Selanjutnya hasil penelitian. Proses ekstraksi yang digunakan adalah maserasi. Keuntungan proses maserasi adalah cara dan peralatan mudah dilakukan dan juga alat-alat sederhana. Daun alpukat yang telah menjadi simplisia kemudian diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan etanol 70%. Pelarut etanol 70% yang digunakan bertujuan untuk menarik senyawa seperti flavonoid karena etanol 70% merupakan pelarut universal yang dengan baik melarutkan senyawa kimia dalam tumbuhan baik senyawa polar maupun nonpolar. Selain itu, etanol 70% efektif menghasilkan jumlah zat aktif yang optimal dan dapat diperbaiki stabilitas bahan obat terlarut.
Evaluasinya, daun alpukat diperoleh langsung di petani di daerah Mugirejo, sehingga sampel yang digunakan seragam dan mengurangi kemungkinan hasil yang bervariasi akibat penggunaan sampel yang tidak seragam. Sampel daun alpukat yang digunakan adalah daun alpukat segar dan yang sudah tua. Daun alpukat yang tua dipilih karena memiliki kandungan flavonoid yang lebih banyak dibandingkan daun alpukat yang muda. Jurnal selanjutnya yaitu efektivitas pemberian salep bonggol pisang Ambon terhadap jerawat pada remaja. Penelitinya Arfianita Regina Putri, Septina Lydia Maharani, Sayyid Nur Rohim, dan Nurul Hidayah. Tahun 2019. Latar belakang jerawat sering terjadi pada usia remaja dengan presentasi antara 36 sampai 66%, dengan puncak insiden 16 sampai 19 tahun pada laki-laki dan 14 sampai 17 tahun pada perempuan. Dalam suatu penelitian didapatkan bahwa prevalensi resiko menderita jerawat sehingga tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki pada rentan usia 20 tahun atau lebih. Formulasinya zat aktif etanol 70%, Aquades, Vaseline album, dan Adepslanae. Zat tambahan tanin, saponin, dan flavonoid. Selanjutnya hasil penelitian. Analisis bivariat menggunakan uji Chi-square dapat diketahui responden yang memakai salep secara rutin memiliki kecenderungan untuk sembuh 95%. Sedangkan responden yang tidak rutin memakai salep memiliki kecenderungan untuk tidak sembuh 70% dengan nilai P0,00 kurang dari 0,05. Odds rasio 44 dari tabel menunjukkan bahwa responden yang menggunakan salep secara rutin mempunyai peluang untuk sembuh sebesar 44 kali lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak memakai salep secara rutin. Evaluasinya perlu penelitian lebih lanjut mengenai bentuk sediaan salep agar homogen dan memiliki daya lekat yang lebih baik, serta penambahan bahan tambahan berupa zat wangi agar bau khas Adepslanae tidak terlalu menyengat. Perlu dikembangkan penelitian pada responden dengan jerawat berat. Judul selanjutnya, formulasi dan evaluasi fisik salep anti jerawat ekstrak etanol 96% daun pepaya terhadap bakter Propionibacterium acnes. Penelitinya Rahma Wida Putri, Riki Hardiansah, dan Jaka Supriyanta tahun 2020. Latar belakang salah satu tanaman dan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan penyakit kulit yaitu jerawat adalah menggunakan daun pepaya atau Carica papaya L. Dengan harga yang murah dan mudah didapat, diharapkan dapat digunakan untuk mengobati jerawat. Karpain yang terkandung dalam daun pepaya mempunyai efek samping antimikroba. Formulasi dari zat ini adalah zat aktifnya yaitu daun pepaya, PEG 400, PEG 4000, Nipagin, etanol 96%, Aquades, dan minyak jeruk. Zat tambahannya PEG 10% dan gelatin 1%. Selanjutnya hasil penelitian. Hasil dari determinasi yang dilakukan di Herbarium Bogoriense, Bidang Botani, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biologi LIPI Cibinong menunjukkan bahwa daun pepaya atau Carica papaya yang diperoleh dari desa Sodong RT 2 RW 3 Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang merupakan tumbuhan daun pepaya dengan nama latin Carica papaya L dengan suku Caricaceae. Evaluasinya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan pengembangan metode baru atau mempermudah dalam proses penelitian dan penerapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.